Itu bodoh, suruh orang pakai tai. Al-Quran kau bahas, Alkitab kau bahas, terus Bibel kau bahas. Ini Al-Quran saya yang kau bahas. Jangan kayak pasar, gantian-gantian. Di mana Al-Quran saya membahas tentang agama yang dilaknat oleh pencipta langit dan bumi. Gak bisa. Gak bisa karena Al-Quran saya juga membahas agama. Gak bisa. Jangan kau paksakan. Tidak boleh. Tidak boleh kau memaksakan kehendakmu terhadap agama lain. Gak boleh, Bung. Agama saya itu membahas kitabmu. Agama saya itu membahas kalian orang-orang kafir. Ya agama saya membahas kalian bagaimana? Kau bahas kalau orang kafir ngapain kau ya, bahas? karena kitab saya membahas itu. Saya Islam, agama saya dilindungi di negara ini. Berarti saya punya hak berbicara tentang kalian. Dan Al-Quran saya bercerita tentang kalian. Cek lagi Al-Quranmu itu benar nggak itu? Jangan kau selalu nah, itu kalau menghina lain, jago. menghina agama lain. Itu kalau menghina jago. Islam kau bilang menghina agama jago agama dia. Salom apaan agamamu? Menghina jago. Menghina jago yang dia. Selalu menghina orang tapi ngaku ustadz. Belajar lagi kalian. Tadi itu. barusan dia Jangan menghina Al-Quran. Menghina Al-Quran dia barusan dia nggak sadar. Gak ada menghina Al-Quran. Bilang aja kalian tidak punya daya lagi untuk mengajarkan agama kalian di depan umum karena agama kalian tidak masuk akal, gitu loh. Agamamu tidak masuk akal, makanya nggak laku di Nusantara ini, Cak Ayu. Makanya kau sakit hati. Saya membahas agamamu itu karena agama saya, kitab suci saya membahas agamamu. Lucu. Kitabmu juga membahas agamaku. Tetapi bagusnya di kitabmu membahas agamaku sebagai agama yang benar. Sedangkan agamaku membahas agamamu sebagai agama sesat. Itu makanya kau sakit hati. Coba kau cerita, apa yang Yesus wariskan? Keselamatan kan? Ya berarti Islam. Islam itu artinya selamat. Yesus tidak mewariskan karisteng. Karisteng itu pengikut Kristus. Kalau kita melihat daripada nasihat-nasihat Yesus, kita harus waspada kepada pengikut Kristus. Karena kenapa? Setelah Yesus, pengikut Kristus yang muncul adalah Kristus palsu. Makanya dia makan babi, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan semua-semua. Nah, itu pengikut Kristus palsu. Nonotnya tidak disunat, itu pengikut palsu. Menyembah kepada manusia bernama Kristus, itu Kristus palsu. Ibadahnya hari Minggu, itu Kristus palsu. Paham ente? Paham sampai sini, paham. Nah, ketika kitabmu yang kau ambil terjemahannya dari agama lain, sedikit-sedikit agak-agak rampok gitu, disebutlah kitab Spanyol, separuh nyolong. Di dalam kitab separuh nyolong itu, ketika berbicara mengenai keselamatan, yang diajarkan itu Islam. Yeremia 29 bercerita, aku Tuhan sungguh mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Sakit kan? Sakit. Ternyata secara gramatikal shalom ini merujuk kepada Islam. Aduh sakitnya. Oh my God. Ternyata kitabku membahas tentang Islam. Di mana Islam adalah agama selamat. Sementara tidak pernah disinggung Kristus. Adapun singgung Kristus itu hanya menyinggung tentang pengikut Kristus palsu. Oh mama halilintar. Ayo silakan. Yang mau ditambal kepalanya dari pihak OT naik ke sini. Kenapa? Kita masih Kenapa ada kok botol kali kau Juma? Kok botol kali silakan. Kau bilang kita diskusi. Kau bilang diskusi dong. sama dengan Yahudi. Jangan nyerang pribadi. Diskusi kita diskusi dong. Diskusi yang baik. Kita diskusi dong. Dari tadi minta dari tadi saya naikkan. Ayo diskusi yang baik. Oh, jangan berbicara botol kalau kau sendiri tidak mengerti apa itu agama. Kau berani enggak? Apa itu? Berani enggak? Kita tuh datang. Open camp. Apa? Open camp. Mau kapan? Saya nantang kau debat di room Superboy, kita open camp. Waduh, saya Superboy. Saya Superboy, udah nggak laku Superboy. Kenapa nggak di sini? Di sini aja. Kenapa nggak di sini? Itu di komal-komal pen aja yang berani. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Komal-komal pen aja yang berani. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Disuruh Superboy supaya
supaya dilihat orang kebenarannya. Berani Di nggak kau? sini Muslim yang lain dari tadi Berani kan nggak? diam. Hoi. Saya tantang semua Di sini ya. Ini salah Superboy berarti. Waduh. saya tantang Juma dan Iya, saya tantang juga Paulus, saya tantang kamu. Lukas, Markus, Matius, siapa lagi? Petrus, Juma, Neptunus, saya tantang Uranus, Andrianus, Anus, Kili-Kili. Aku tantang semua Anus-Anus untuk berdiskusi denganku. Kita Kalau cuma ngomong kayak begitu, nggak ada ini, debat. nggak ada nilainya. Kalau kau mau yang nggak ada menghadapi saya nilai. sekarang Kau sini yang nggak ada buka nilai, kamera. nyamakan Yahudi dengan Islam. Nyamakan Yahudi dengan Islam. Otak kau di mana? Coba dulu kau waras dulu kau. Di Loh, mana kok ajaran Yahudi menyamakan mana Yahudi? yang sama dengan Islam? Kau jelaskan di mana? Kitabnya Yahudi menubuatkan Kau datangnya jelaskan ajaran dulu di Salom, mana nama ajaran Allah itu, selamat. nama Allah SWT di kitab Ibrani. Bahkan di perjanjian baru kisah para rasul menubuatkan nabiku. Sakit memang, mau kayak mana? Iya sakit kau kok. tahu. Memang Islam sakit kok. Siapa bilang Kebenaran. nggak sakit Islam? Makanya kau kejang-kejang. Makanya Kebenaran kau otak kau nggak lawan. cerdas. Kalau cerdas Juma, kau, tidak mungkin kau memang jadi Islam itu Kristen. memang sakit. Karena sakit agama itu, Kristen makanya itu kau- adalah kumpulan Makanya aku orang-orang bilang yang sama tidak kau, berfungsi kau jangan otaknya. menang di sini. Mana mungkin orang berfungsi otaknya menyembah makhluk kuburan? Tidak mungkin. Kita debat profesional. Tidak Kita debat profesional. Mau mungkin. nggak kamu? Saya Utang satu room hadapi ini. seluruh dunia orang Utang Kristen. Kalau mau satu room hadapi ini saya debat profesional di room silakan. Superboy. Nggak usah terlalu banyak Mau nggak? mulut. Ya Waduh, udah. terlalu ini banyak salah mulut. Superboy. Saya turunkan Nggak usah saja. terlalu Ini di kandang aja. Waduh, salah Superboy yang Kau sudah ke nggak laku gereja sekarang. aja biasa pakai lem Alteco. Aduh. Sakit hati kau kan? Sakit lah. Mau kau berbicara mengenai konsep Tuhan kau tidak bisa menang. Konsep kitab nggak bisa menang. Konsep ibadah nggak bisa menang. Ya memang Islam itu berada di pihak kemenangan. Mau kayak mana? Kalian belum bertarung kau sudah duduk pada posisi kalah. Jadi yang ada hanya sakit hati. Gondok, benci, dendam, emosi. Itu aja. Itu aja. Gimana? Kamu mau lawan saya argumentasi. Argumenmu kacau. Mau lawan saya pembekalan materi tentang Bible. Kau nihil. Kamu bahas apa denganku? Nangis. Curhat. Susah itu memang, susah. Solusinya sekarang ini daripada kalian gondok, daripada kalian stres gila sendiri, mending lembutkan hatimu. Dengarkan Bang Suma menjelaskan isi Bible-mu. Setelah saya menjelaskan, kau lihat di Bible, sesuai enggak? Kalau tidak sesuai, baru kau naik ke sini. Tapi kalau sesuai, lembutkan hatimu. Bang Suma ini benar bah. Pendetaku aja nggak sampai segitu pengetahuannya. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma paham Bible. Nah itu, lembutkan hatimu. Kalau perlu kalian daftar jadi murid-muridku. Materi pembelajaran Bible secara otodidak diajarkan oleh Bang Suma melalui TikTok. Nah, naik ke sini. Bang Suma, bagaimana terkait dengan ayat ini, data ini, bab sekian. Bagaimana menurut Bang Suma? Bang Suma kan netral tuh. Anda tidak membutuhkan perpuluhan, tapi benar-benar secara netral Anda menilai, menelaah, ya, apa yang ada di dalam isi kitab kami. Nah, saya jelaskan sama kalian. Tinggal kalian pakai akal, menelaah penjelasan saya dengan kitab Anda. Tinggal Anda baca kitabnya. Bang Suma bilang begini, apakah benar tertulis di dalam kitab saya? Nah lihat, Asep. Anda setelah itu tinggal mengambil keputusan. Mau tetap gila atau keluar dari kegilaan. Kan begitu. Kamu kesini menghadapi saya dengan emosi, kau pulang pasti oleng. Bisa-bisa kau hantamkan kepalamu di tembok, karena kalian tidak akan pernah bisa menang. Karena yang kau hadapi adalah Bible. Kau hadapi Bible, saya hanya mengajarkan, meluruskan saja. Sebenarnya musuh beratmu itu Bible-mu sendiri. Karena imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu tidak selaras dengan Bible. Apa yang diajarkan Bible berbeda dengan apa yang kalian praktekkan.
Kalaupun ada yang kalian praktekkan di Bible, maka bertentangan dengan ucapan Yesus. Itu pasti, dan saya pastikan pasti itu betul. Coba aja, ibadah minggu. Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak ibadah minggu kalian itu dengan perintah Elohim? Bertentangan. Kalian sunat, tidak sunat. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak Elohim? Bertentangan. Kalian menyembah Yesus. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan dengan Elohim? Bertentangan. Cuma gak ada capeknya kau teriak tentang agama Semua yang ada di dalam agama Kristen itu bertentangan dengan Elohim dan bertentangan dengan Yesus. Tak ada satupun yang selaras. Mana buktinya? Saya kasih contoh. Ya. Anda minta bukti? Oke. Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Yahudi di Bukit Zaitun agar mereka waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, jujurkah Anda ketika Anda membaca data itu bahwa ternyata Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Yesus Kristus dan menemukan diri Anda sebagai pengikut Yesus Kristus sementara Anda bukan orang Yahudi, sementara Anda prosesi keagamaan Anda tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus. Jujurkah Anda ketika Yesus mengatakan agar muridnya waspada kepada Yesus palsu? Itu kan pembohonganmu, Juma. Nah, itu tengoklah kan. Padahal dalil tertulis. Itu Saya yang bilang bohong. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, sampai nomor 31. Saya yang dibilang bohong. Gini aja Juma. Coba, Ya. tengoklah orang Kristen Kau ini. nambah ilmu lagi, ilmu marketing Tengoklah orang Kristen. itu. Kau tambah lagi ilmu marketingmu itu biar kau lihai di dalam merekrut manusia yang bodoh. Apa? Manusia-manusia pintar yang keluar dari Kristen, yang bodoh kayak kau itu masih tetap Bukan, di kawan. Kristen. Bukan, Sekarang kawan. pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Karena Pertanyaan saya apa tadi? apapun yang ada di dalam Bible ataupun yang dijalani Yesus Kristus itu adalah dia di dalam konteks nubuat Juma. Nubuat nenek musuh, matamu suwe. No, Mana nubuat apa? Juma, Nubuat apa? Kamu mau ambil nubuat dari mana? Inilah kelihayan Kristen ini. Sedikit-sedikit memang hanya bisa. Emang itu kitab lo. Emang itu kitab lo. Hanya bisa. Seenak perutmu mengatakan ada nubuat. Sedikit-sedikit nubuat. Coy. Kelas Kristen. Sedikit-sedikit lari ke kitabnya Yahudi. Menjual agama pagan Romawi dengan menggunakan nubuat-nubuat katanya dari kitabnya Yahudi. Kau kurangnya di mana? Di ilmu marketing Zuma. Ilmu marketingmu kurang. Kau tahu nggak Iya. kalau yang syahadat melalui saya itu alhamdulillah Bukan. itu sudah hampir ribuan manusia. Kau tahu nggak? Bukan kawan. Kau Marketing kurang saya berhasil dong. Bukan, enggak. Kau bagi Besok malam saya kau lihat nih. Besok malam saya akan mensyahadatkan satu orang Cina lagi. Paham kan? Ya. Besok Di malam dalam undanganku, jadwalku sudah ada untuk mensyahadatkan orang. Kau itu Marketing juga hebat, mantap. kurang dalam ilmu marketing. Paham itu? Udah, kau turun. Kau ke gereja seperti biasa, kau cipok lubang pantat pendetamu, mudah-mudahan kau bisa sehat. Karena hanya dengan begitu kau bisa sembuh. Roy, selamat malam Roy. Itu kayak begitu Bang Juma nggak bisa sembuh. Dia udah lakukan. Ya makanya disuruh cipok lubang pantat pendeta biar dia Nggak rasa. sembuh juga kalau itu nggak sembuh. Harus pantat monyet. Dia supaya pantat monyet. Iya baru sembuh. Susah kali lah. Kita kasih data. Kalian ini kejang-kejang itu akibat daripada apa? Akibat karena kuasa kegelapan yang ada dalam kalian itu meronta-ronta. Kuasa apa lagi coba? Kalau bukan kuasa kegelapan yang menghantarkan kalian menyembah kepada anak orang. Adakah anak orang tersebut mengajarkan supaya dia disembah? Nggak ada. Kuasa apa yang membuat kalian kemudian berbondong-bondong kompak kali hari Minggu masuk ke sebuah gedung menyembah ke dia? Kuasa apa? Perintah tak ada. Ajaran dari Yesus tak ada.
Apa coba kalau bukan kuasa kegelapan? Nah, makanya ketika kau berhadapan dengan kami apologet Islam, kalian kejang-kejang. Kenapa? Kuasa kegelapan dalam diri kalian itu ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Itu. Ayo naik ke sini diskusi, pakai akal, gunakan akal kalian. Kemudian ketika saya membawa data, baca data itu dengan akal. Jangan dengan kebencian. Baca data yang ada dalam Bible kalian itu. Sederhana kok. Kalian mau waras, tinggalkan dogma. Pakai akal kalian. Saya pastikan kalian waras. Tidak bisa kami tidak membahas. Gimana Bang Andi? Silakan. Mohon maaf Bang Juma. Kalau hotel yang tadi akalnya udah digondol iblis, jadi mohon maaf. Jadi nggak usah lagi sama dia ya. Iya, itu memang ada dalam kitab mereka itu. Korintus 10 nomor 25 dan seterusnya. Itu memang ada fakta, itu fakta. Tidak bisa kami tidak membahas kitabmu, nggak bisa. Karena Al-Quran yang kemudian mengurai ajaran Islam itu diurai melalui Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Jadi kami tidak bisa meninggalkan kemudian kaidah yang ada dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Al-Quran yang mengurai itu. Seruan daripada Al-Quran. Wahai anak keturunan cucu Adam. Wahai keturunan anak cucu Adam. Janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis. Sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya. Untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Tuhanmu telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya kami bukan murni melawan kamu. Sebenarnya kami melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam kalian. Ini Quran saya toh. Yang menjelaskan itu. Maka kalian tidak bisa membatasi kami. Negara ini menjamin kami berislam sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah Islam. Maka kami bisa menyampaikan itu. Bisa. Itu dalil kitab suci kami. Tidak bisa kau bantah. Sama seperti dalam kitabmu juga kau boleh. Itu hakmu menyampaikan. Menyampaikan apa yang ada dalam isi kitabmu silakan. Kami tidak larang. Tapi ketika kita bertemu kemudian. Maka jangan kemudian sensi ketika kita saling membahas. Gitu loh. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan jahat, mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Nah itu kan fakta. Adakah Yesus makan babi? Adakah Yesus menyembah Yesus? Adakah Yesus ibadah minggu? Adakah Yesus kemudian mengatakan dirinya sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat? Tak ada itu. Itu semua kalian dapatkan dari nenek moyang kalian doang. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Padahal tak ada. Qul katakanlah kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka makan babi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Yesus. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk tidak bersunat. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka kemudian untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lalu Allah mengatakan, ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun.
Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap ibadah, pada setiap solat. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu dulu diciptakan dalam keadaan suci. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Jadi anak Adam itu dua kelompok. Yang satu diberi petunjuk. Siapa mereka yang diberi petunjuk? Mereka yang menggunakan akal sehat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat? Mereka yang lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kemudian setelah mereka jatuh pada keadaan sesat ini, innahum ittakhazus syayatin auliya. Maka aku Tuhan menjadikan iblis-iblis itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai gembala mereka selain daripada aku, kata Allah. Min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mereka ke gereja itu serasa mereka ini adalah petunjuk loh. Makan babi itu mereka menganggap ini petunjuk loh. Menyembah Yesus mereka menganggap ini petunjuk loh. Padahal semua yang mereka lakukan dalam prosesi keagamaan sama sekali tidak ada petunjuk dari Tuhan. Itu mereka buat-buat sendiri, ikut-ikut doang kepada nenek moyang mereka. Itu yang terjadi. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa ketika menjelaskan hal tersebut. Al-Quran mengatakan itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Andai saja mereka tidak mengira mereka mendapatkan petunjuk, mustahil mereka masih di Kristen. Tapi karena mereka merasa mendapatkan petunjuk, maka mereka tetap ada di dalam Kristen. Anehnya, ketika kita minta mana petunjuk itu? Tunjukkan mana petunjuk itu. Untuk menyembah Yesus mana petunjuknya? Mana perintahnya? Tak ada. Tak ada. Untuk ibadah minggu, mana perintahnya? Menyembah Yesus hari Minggu, mana perintahnya? Mana petunjuknya? Enggak ada. Jadi mereka hanya merasa mendapatkan petunjuk. Padahal sebenarnya kalau kita cari mana petunjuk itu, ternyata enggak ada. Mana petunjuk Yesus supaya kita menjadi Kristen? Mana? Enggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita merasulkan Paulus? Mana? Enggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Mana? Enggak ada petunjuk itu. Tapi lagi-lagi mereka nyaman dalam keadaan seperti itu karena mengira mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kebenaran Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal mereka melakukan itu semua hanya karena mengikuti nenek moyang mereka, bukan karena mereka mendapat petunjuk dari Pencipta langit dan bumi. Keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini ya untuk menyadarkan kalian, karena Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan sebagai pukulan telak kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran itu, Al-Quran datang untuk mengurai, untuk menyenggol dari kalian, hati kalian dan pikiran kalian. Andai saja Al-Quran ini tetap kemudian Anda tolak, maka ujung-ujungnya apa? Anda mati dalam keadaan Kristen. Mati dalam keadaan Kristen berarti mati dalam keadaan tidak mendapat petunjuk. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan jadilah Kristen. Tidak ada itu. Oke, sudah. Yesus malah mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Yesus meninggalkan Islam. Baik, oke, sudah. Oke. Ayo kita diskusi. Ayo, perkenalkan nama Anda, dari agama mana, nomor celana, nomor sepatu, dan seterusnya. Silakan. Baik, saya daripada pengikut Kristus. Bagus. Kristus yang sangat sofi dengan Kristus dalam ajarannya, yaitu kasih. Dan Anda, oke, kita diskusi ya, Zuma. Boleh. Oke. Saya tanggapi perkenalan ini, boleh? Oke, baik. Anda tanggapi daripada... Enggak. Apa? Tadi itu sudah masuk dalam narasi, Bung. Anda mengatakan Anda pengikut Kristus. Satu. Oke.
Tunggu. Perkenalkan diri Anda dulu. Iya, saya Bang silakan. Suma. Saya Oke. Bang Suma. Saya adalah pembina dari Apologet Islam Indonesia yang menghalau pergerakan kristenisasi di Nusantara ini. Baik. Nah, kemudian saya ingin menanggapi pernyataan saudara sebagai pengikut Kristus. Saya akui dan saya tepuk tangan untuk itu. Anda memang pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Akan tetapi, Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa ajaran Kristus itu adalah kasih. Ingat, ajaran kasih Sebentar ya. Sebab begini, Zuma, sebentar ya. Karena Anda ini terburu-buru nih. Kita belum tahu apa yang kita mau diskusi, tapi Anda terburu-buru ke sana. Pengikut Karena Kristus. itu membawa kepada Muhammad itu sebenarnya itu. Itu tema apa dulu kita? Tema apa dulu? Pengikut Kristus, penyesat yang datang setelah Yesus. Bisa Nabi Muhammad, Ya, itu Muhammad. Bisa Islam. Itu membawa kepada Muhammad. Nanti ya enggak apa-apa. tema Anda dulu, tinggal tema uraikan. Iya. Ya, Siapakah tema dulu. Siapakah penyesat yang menyakitkan. datang setelah Yesus? Ya Muhammad itu. Ya, Nanti silakan nanti kita buat Anda- tema dulu. Ya itu temanya, Saya tunjukkan kucuk nanti. apa orang ini? Temanya adalah siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Nabi Setelah Yesus, Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Nah, iya, nanti Anda buktikan. Nabi Muhammad dengan Oke, umatnya buktikan. Oke, Islam, boleh. Oke, boleh. Nabi boleh. Muhammad dengan pengikutnya Islam, atau Paulus dengan pengikutnya Kristen. Oke? Baik. Oke, saya Oke. tunjukkan. Oke. Baik, silakan Anda tanggapi. Jelaskan. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, Ini Anda apa orang ini? Kamu pernah Ini ikut siapa? kuliah? Kamu pernah kuliah? Saya ini ahli apologet. Nah, kalau kamu ahli apologet, pasti kamu tahu metode berdiskusi, pasti kau ngerti. Retorika di dalam forum diskusi, pasti kau paham. Masa orang ngomong kau juga Ya. ketepak-ketepak? Ya sudah, kau ngomong dulu, kau buktikan bahwa penyesat yang datang setelah Yesus itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya disebut Islam. Kasih data, silakan. Baik. Oke, sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, harus dimengertikan dulu dalam pengertian Tuhan dan Rabb. Ya. Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Islam dalam retorika, dalam pengertian Tuhan itu membawa mereka kepada pencipta dan namanya Allah. Itu dulu. Dan bagian daripada apa yang disampaikan oleh Islam tentang keimanan mereka itu adalah membawa kepada apa yang diajarkan oleh Rabb mereka. Rabb itu maksudnya Tuhan. Nah, Tuhan ini mereka tidak mengerti, bahwa mereka mengerti Tuhan itu dalam Islam itu mengerti Tuhan itu adalah pencipta. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu adalah Rabb, itu adalah yang diikuti atau yang dituruti, yaitu yang ditunduki oleh seseorang, yaitu kalau bahasa Ibrani adalah nabi, begitu. Nah, posisi di sini kita tidak berbicara. Kita belum berbicara begini, ya. Kita belum berbicara. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagian daripada pemahaman dalam Islam, ya teman-teman ya. Pemahaman dalam Tritunggal dengan Tauhid, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Tauhid itu apa? Tritunggal itu apa? Dan saya akan sampaikan apa, pada hari Bang? ini. Temanya Oke, penyesat maka- itu siapa? Sebentar, Waduh. teman-teman ya. Penyesat akan saya buktikan. Kalau penyesat sebenarnya sesungguhnya adalah iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dengan rangka-rangkanya? Iblis tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku Allah. Itu jawabannya.
Nah, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia? Iblis yang tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku adalah Allah, dia mengajarkan minum kencing onta, dan ajaran-ajarannya adalah sesat. Oke, saya tidak mau masuk ranah ini, saya mau masuk ke ranah tauhid dan Tritunggal, seperti itu. Nah, saya berhadapan dengan si Zuma sekarang ini, ya teman-teman ya, dengar semua ya teman-teman, 3.900 ya, tauhid dan Tritunggal di sini. Oke. Saya mengerti apa yang saya imani adalah Tritunggal dalam arti kata bukan 3 pribadi, 1 hakikat ya teman-teman ya. Tapi dengarkanlah bicara dengan lidah saya ini berbicara adalah 3 yang abadi dalam 1 hakikat. Nah, jangan Zuma. Jangan ada setan-setan di bawah ya. Jangan ada setan-setan di bawah. Yang Siapa dulu, penyesat yang datang setelah Yesus? Itu temanya. Kenapa kau Kenapa bawa kau takut ajaran Zuma? pagan? Kita nggak bahas ajaran paganmu. Zuma, Ajaran apakah kau adalah sahabat saya? Apa kau Bahas bilang? Tritunggal malah Di mute dulu. Di mute. Enggak tahu. Oh, di mute dulu. Dengarkan saya. Iya. Dengarkan. Kalau di Islam Anda tuduh minum kencing onta, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Berarti kau Ya, bisa Zuma, minum silakan. kencing Begini babi, Zuma. kencing onta, Ya, kencing ya, sapi, oke. kencing biawak, kencing bom, kencing manusia, kencingnya istrimu, kencingnya pendetamu, kencingnya pastormu, bisa kau minum. Itu dalilnya. 1 Korintus 6 nomor 12. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Kau bisa makan tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai orang. Bisa kau makan. Itu dalam kitabmu. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan. Betul. Ya kan, Segala teman-teman. sesuatu memang dibolehkan. Nah, kamu boleh makan tai. Kau boleh makan orang. Kau boleh makan setan. Makan apapun yang kau mau. Itu segala sesuatu dibolehkan di agamamu. Jadi jangan kau senggol-senggol begitu. Kalau kau mau saling menghujat, jangan di sini. Karena Bibelmu itu akan pasang badan. Berdialog, Zuma. Berdasarkan, berdialog. tunggu. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Pertanyaan saya. Pertanyaan 1 Korintus 10 nomor 23. Pertanyaan saya. Boleh tidak kau cabuli bapakmu sendiri? Jawab berdasarkan dalil ini. Silakan. Boleh nggak kau minum kencingnya bapakmu? Berdasarkan dalil ini. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kau masukkan ke dalam mulutmu tainya bapakmu? Tainya mamamu? Tidak, kau cicing unta. Bisa nggak? Zuma, Nah, ini dalil. Sebentar Ini teman-teman ya. dalil. Sebentar teman-teman ya. Ini dalil. Sebentar Anda menyokongnya. Tapi saya berdiskusi dengan dia, teman-teman di bawah, diam dulu. Oke. Ini dalil. Dalilnya di mana Zuma? Dengan dalilnya kau bacakan di ayat mana, itu kau bacakan sampai habis di ayat berikut itu baru nanti saya akan Oh, jawab. perikop. Ya, Kau tahu nggak? oke. Kau tahu nggak yang disuruh silakan, minum saya mute kencing lagi, onta itu siapa? Yang disuruh minum kencing itu orang kafir. Kau paham itu? 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segalanya berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Kau mau lihat? Saya bacakan kau satu perikop data yang lain. Di Kolose 2. Nih, kau jaring Yang kau sama bacakan malam itu ini apa supaya kau itu, berhenti. Zuma? Seperti di dalam kitabmu Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala sesuatunya boleh kau makan. Segala sesuatunya boleh kau minum. Itu dalil dalam kitabmu. Jangan lagi kau dibiarkan dihukum karena makanan dan minuman. Apapun bisa kau minum, apapun bisa kau makan. Makanya saya katakan dalam kitabmu, 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi kamu nggak perlu diperhamba, tapi sekali-kali minum kencing orang, sekali-sekali minum kencing sapi, kencing babi, kencing biawak, kencing ayam. Oke, Zuma, oke.
Itu dalam Oke, agamamu. Oke, udah ya, Oke. udah, peace. Kembali ke tema. Sudah Ingat, selesai? kita berbicara, dengar, kita berbicara tentang dalil, Biar si tentang Jumat, ajaran. teman-teman ya. Siapa Oke, penyesat yang datang setelah Yesus Kristus? Itu temanya. Apakah saya perlu jawab? Ya memang kan Saya jawab ya. aduh, orang sakit ini. Oke, yang saya jawab adalah Muhammad. Silakan kau buktikan, kan begitu. Saya buktikan bahwa Yesus berkata nabi palsu itu datang dari gua ataupun berkoar-koar, berteriak-teriak, dia menyatakan 10 hukum Taurat itu ataupun dia mengajar ajaran sesat, ya itu semua itu yang dilakukan oleh Muhammad ya. Ini Oke. saya terus terang ya. Iya, Tidak saya ada bantah penipuan boleh. daripada boleh berdosa. Iya. Oke, silakan. Iya, oke. Pelan-pelan, Oke. pelan-pelan cuma. Oke, Kita baik. tenang, kita tenang ya. Iya, iya, Ini iya. jenis, oke, progresif ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di dalam kitabmu dikatakan iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Saya lihat ya di dalam Yesaya 14 Gua. nomor Bukan kubur. nomor Gua. 15. Tunggu sabar dulu. Bukan kubur ya, gua. Sebaliknya iblis itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Ke dalam situlah engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya 14 nomor 15. Di liang kubur ya. Tertulis liang kubur ya di situ di kitabmu. Nah, sedangkan yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari liang kubur. Kata Yesus kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian ada orang keluar dari kubur, di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 19, apakah orang yang keluar dari kubur ini memakai nama Kristus dan berhasil menyesatkan banyak orang? Jawab. Nah, teman-teman ya. Baik, ini sangat luar biasa ya. Baik, saya jawab ya teman-teman. Di dalam perkataan Zuma tadi itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang di liang kubur itu adalah iblis. Tetapi Zuma tidak mengerti bahwa yang bangkit, dengar baik-baik ya. Jangan ketawa Zuma ya. Yang bangkit dari kubur itu apakah juga iblis? Tentu tidak. Saya jawab. Teman-teman. Sebentar Zuma, sabar. Kan saya pakai can tadi Anda, kan saya terpotong-potong. Yang bangkit dari kubur itu adalah Mesias bangkit dan dibangkitkan itu adalah ini kacau ini kuluk-kuluk ini Zuma. Tapi saya juga teman sama Zuma teman-temannya. Zuma ini kan cuma dia tidak mengerti siapa punya nama ini, siapa ini yang ketawa nih. Padahal ini kawan di selebis ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya tadi tidak perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya itu Gurunda ya teman-teman. Gurunda ya, bukan Zuma nih. Oke, Gurunda ya juga teman-teman. Jadi oke, apa yang kita diskusi pada hari ini, saya dengan Zuma ini kan nanti mau diskusi yang lebih dalam ya teman-teman. Oke, Zuma. Udah. Yang tadi itu. Sudah. Sebentar. Yang tadi itu yang terkubur itu bukanlah yang berdosa, tetapi yang membuatkan di kuburan itu adalah iblis, seperti itu. Oke. Itu singkat ceritanya. Oke. Silakan Zuma. Yang harus diwaspadai kata Yesus itu adalah makhluk yang bergelar Kristus. Itu dulu. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Allah Subhanahu wa taala tidak bergelar Kristus. Sembahan Kristen bergelar Kristus. Sabar dulu. Baik. Jadi iblis yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Agama yang menjadi penyembah Kristus menurut saudara agama Islam atau agama Kristen? Silakan. Baik. Saya jawab ya. Kita sikit-sikit saja ya. Menurut Zuma, Kristen itu agama atau bukan? Agama. Oke. Menurut Islam, apakah Kristen itu
adalah agama atau bukan? Agama. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah sebuah agama? Agama. Oh, berarti agama itu kan dibuat oleh siapa? Ya, oleh Paulus. Ini rusak Azuma. Aduh. Anda nanti sebentar lagi orang Islam nanti marah sama Anda. Mereka mengatakan, Kristen bukan agama. Kristen itu dibawa oleh ansip Romawi gitu kan. Iblis yang datang setelah Yesus bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara dua agama Islam atau Kristen yang menyembah Kristus alias penyembah iblis? Silakan. Ya, oke. Artinya Kristus itu apa? Tidak lagi dibahas ke situ. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah antara Islam dan Kristen kepada Yesus Kristus? Siapa penyembah iblis ini menurut Yesus? Silakan. Memakai nama Kristus kan? Ya, iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Siapa yang menyembah kepada Yesus Kristus, Islam atau Kristen? Coba bagi ayat dia dulu, Zuma. Bagi ayatnya dulu, baru kita saya jelaskan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, bacakan. nomor 5. Murid-murid datang di Bukit Zaitun, bercakap-cakap sendiri bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar jangan kamu disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apakah Islam atau Kristen? Jawab. Baik, saya jawab ya. Oke, dalam ayat yang kau bacakan tadi hanya disebutkan Kristus, bukan Yesus ya. Namaku. Tapi disebut dalam Namaku siapa? Namaku Kristus. Gelarku itu, namaku siapa? Lalu yang Anda tambah-tambahkan Yesus itu yang masalah. Itu Yang Anda berbicara tambah-tambahkan di itu, situ, coba. yang berbicara di situ Yesus. Memakai namaku, aku siapa? Yesus, berarti memakai nama Yesus. Kristus itu maksudnya apa dulu Zuma? Enggak ada penjelasan seperti itu. Ya. Iblisnya begini, datang teman-teman. memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah Yesus Kristus yang adalah iblis? Islam atau Kristen? Begini. Silakan. Baik, saya jawab ya. Tidak ada dalam ayat Alkitab yang disebut oleh Zuma tadi itu Yesus Kristus, tapi disebut Kristus. Itu maksudnya juru selamat. Kristus itu juru selamat. Siapa yang Zuma. menyembah iblis yang bergelar Kristus ini? Islam atau Kristen? Oke. Siapa yang menyembah iblis? Begitu. Dalam nama Kristus, Islam atau Kristen? Oke. Siapakah yang menyembah iblis dalam nama Yesus untuk mengetahui begitu kan? Untuk memanggil. Kami menyebut engkau begitu kan? Itu yang kamu, saya tahu kau lari-lari itu cuma. Hai, ketepak. Kau buka ayatnya, kau buka dulu ayatnya. Kau berdebat dengan Brunda ini Zuma. Aduh, gimana Anda? Tapi apapun ya teman-teman ya, saya dengan Zuma ini kan dengan Anda selebes lah. Ya tidak ada kami itu yang lah, ya. Walaupun saya ini Kristen, Zuma ini kan kuncruk ini bagi saya. Betul teman-teman. Tapi ini mau apa macam bagaimana? Saya tidak pakai ikon besar ya teman-teman. Nah begini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini Zuma ini kuluk ini. Pedihnya itu di sini. Belum menghindari. Nangis Zuma. Aduh, berat nih. Tapi bukan saya sedih ya teman-teman, bukan sedih. Kalau sedih ya mungkin Zuma tidak bawa hadapi. Oke lah teman-teman, ini si Zuma kan ini sudah iya pusing. Oke lah, oke Zuma.
Oke. Apapun cuma saya ini Iya. anggap kau ini adik, ya kan? Iya kakak. Ya kita berdebat lah cuma. Masuk lagi Beling-beling kau. generasi. Aduh berat. Berat saudara-saudara. Iya. Allahu Kau- Akbar, kau- Masya Allah. Oke lah sama Andi Selebes. Heeh. Mana di Istirahat Selebes? dulu. Andi Iya, lagi Selebes sama istirahat dulu lah. Penat Iya, capek aku lah. Iya, istirahat Nanti dulu. kita diskusi lagi Zuma. Iya, istirahat dulu. Zuma itu mengejek itu dia tuh. Biarkan dia. Tapi dia tidak bisa teman saya itu sebenarnya. Tapi bukan tidak bisa, tapi berdebat itu memang sangat tajam itu. Ini Aku capek. malu. Apa malu? Tidak, saya berhadapan dengan Zuma ya teman-teman. Saya berhadapan dengan Zuma. Bukan malu, tidak ada. Bahkan saya kalau teman-teman begini ya, teman-teman kalau saya Iya, luruskan masih bernapas dia. lanjut, sangat luar Masih biasa. bernapas dia. Iya. Tengok Zuma, kalau jumpa saya itu kotor, tapi saya tidak macam sampai hati. Lanjutkan gitu. Hiburan itu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ustaz Jupri. Astagfirullah. Ini ada murid saya ini. Halo Om. Ya, halo anak. Halo nak. Halo. Kabarnya nak? Dengar-dengar tetangga bilang Bapak ini sekarang bernapas lewat telinga, betul? Iya, saudara. Mengajar bintang ketawa. Ma, Iya. DM saya kok nggak dijawab kenapa? Mesias Mana ada saudara. DM-nya? Mana ada DM-nya? DM kemana? DM pada kamu loh. Nah, ini cuma Iya, DM 0, kemana? Akun yang mana? ini cuma 04 ini. Tolong dilihat. Oh, kirain 01. Yang kemarin itu 01. 01 yang kemarin. Aduh. Banyak cerita, nggak ada DM-nya pun aku udah periksa tadi, nggak ada DM. Kalau 01 nggak ada. Aduh. Bagaimana? Pak Job? Siapa yang disesatkan oleh iblis Ya, bergelar DM-nya tolong Kristus? dijawab, Bang Cuma ya. DM-nya Coba aku dijawab. periksa. DM di mana? DM di mana? DM 01 kan? Yang setelah kita diskusi kan? 04, Aku periksa dulu. 04 cuma. Nggak mungkin 04, nggak mungkin. Oke, nanti Anda kan nggak diskusi dengan 04 waktu itu, 01-nya. Nggak ada bosku. Ya. Baik. Nanti saya DM juga di 04 juga. Tolong. Nggak ada. Banyak cerita, nggak ada di sini, nggak ada. Oh, kalau nggak ada, nanti nyusul aja Bang Cuma ya. Nyusul. Masuk lang. Gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Saya mau tanya saja Cuma. Oh, Boleh ya? boleh. Saya ingat omongannya Cuma begini. Hmm. Kristen itu, Islam itu sudah cukup dengan Quran dan hadisnya. Ya, Berarti Islam kan berdiri sendiri toh, Bang? Gitu benar ya. sekali. Yes. Artinya ketuhanan Islam pun juga berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Betul. Tuhannya para nabi sebelumnya kan, betul? Iya, benar. Oke, kalau betul berarti Tuhan yang Anda sembah berarti tidak ada hubungannya Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelum Muhammad, yaitu para nabi Israel, betul ya? Iya, kalau kita merujuk kepada Bible. Kan saya harus merujuk kepada Quran. Lah, kan Al-Quran sudah berdiri sendiri kan? Iya, udah sendiri artinya tidak ada hubungan dengan yang lain kan? Kalau berdasarkan Bible. Kan gitu. Saya kan berdasarkan kitab saya. Kitab saya
Mau dengarkan bacaan dalam kitab saya, mau? Nggak usah, nggak usah. Boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah takut. Takut kan? Kenapa? Takut. Tapi? Bukan takut. Bukan takut. Kenapa? Cuma ini saya ingin tahu dasarnya dulu ya. Anda kan pernah bicara begitu bahwa Islam sudah cukup dengan Quran hadis itu loh ya. Cukup. Artinya, Mana ada kami kemudian mengajar menggunakan kemudian Bible atau perjanjian baru, perjanjian lama untuk mengislamkan orang. Dalam arti kata, umat Islam yang begitu lahir, mereka mempelajari ini karena Islam itu tidak kuat. Enggak. Kami lahir sebagai seorang Muslim, kitab kami Al-Quran dan Hadits. Bukan kemudian belajar Bible. Kenapa sekarang ini kami kemudian belajar Bible? Itu untuk menghalau gerakan pemurtadan. Nah, saya buktikan nih, contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya katakan... Jangan terlalu panjang. Kenapa saya katakan bahwa... Enggak, Jangan terlalu enggak, panjang. saya Cuma berbicara... artinya, ini, Oh iya, silakan. gini loh. Artinya ketika Anda sudah mengklaim bahwa Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, artinya Tuhan yang ada di dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible, terutama perjanjian lama, yaitu kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Itu saja yang penting. Ya terserah, karena tolak ukur Anda itu adalah kitab Anda. Kalau terserah, tentunya Anda tidak perlu menghafal kitab perjanjian baru, tidak perlu pelajari perjanjian lama, begitu saja. Ya, Al-Quran saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Ini Al-Quran saya loh. Iya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini jelas kok, Al-Quran saya nggak perlu pakai kitabnya orang. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jelas. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kok. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Enggak perlu kok kitab orang lain. Jelas kok. Terus masalahnya yang jelas, kalau Masalahnya di mana? masalahnya Tuhan yang Anda yakini dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh para nabi. Ya enggak ada, bukan urusan saya itu. Urusan saya dalam agama saya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Kemudian itu selesai kami. Gak ada urusan. Gak perlu ngambil kitabnya orang Yahudi terjemahannya. Tidak perlu kemudian ngambil terjemahan kitabnya agama lain. Emang Kristen mencuri kitabnya Yahudi? Kami nggak perlu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Gak perlu. Ngapain kami bawa terjemahan agama Yahudi masuk ke agama kami? Emang kami Kristen? Sorry.
Kalau nggak perlu, Tuhanmu itu bukan Tuhannya para Urusanmu itu Cak Kongkong. Itu bukan urusanku. Di dalam kitab suciku dikatakan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, kami menyembah kepada Tuhannya Ismail, kami menyembah kepada Tuhannya Ishak, kami menyembah kepada Tuhannya Musa, kami menyembah kepada Tuhannya Isa. Apalagi? Ayo. Ini kitab suci kami. Kalau hari ini Anda mengatakan, Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi nggak sama, ya derita lo. Al-Quran saya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Nah sekarang saya balik nanya, apakah perjanjian baru bisa tanpa kitabnya orang Yahudi? Jawab. saya tidak perlu ditanya dulu. mulai kumat, mulai kampung. Enggak, Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Yahudi apa bisa? Bisa. Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Kristen bisa? Bisa. Al-Quran independen berdiri sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah perjanjian baru kitabnya orang Kristen bisa berdiri sendiri tanpa merampok terjemahan kitabnya agama Yahudi? Jawab. Tanpa kitab Yahudi bisa. Quran tanpa perjanjian baru bisa. Karena Tuhan dalam Quran bukan Tuhannya Yahudi. Enggak ada urusan itu, terserah lo. Terserah lo. Pertanyaan saya sekarang adalah apakah kitabnya agama Kristen, yaitu perjanjian baru 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Efesus, kemudian Ibrani dengan 13 buku Paulus, apakah kitab itu bisa berdiri tanpa merampok terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. 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 Itu urusan saya, kamu tidak perlu bertanya. Menderita lagi. Kembali menderita. Menderita lagi. Mulai lagi. Cuma. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat di Al-Quran ada terjemahan kitabnya Yahudi menempel? Tidak ada. Kitabnya Kristen menempel? Tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ada kitabnya Yahudi terjemahannya menempel di agama Kristen? Ada atau tidak ada? Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai nangis. Apakah ada terjemahan kitab Yahudi menempel di agama Kristen? Jawab. Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai. Malu dia, semakin tua semakin gila. Isinya sedikit. Saya ulang lagi, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Itu jawaban Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa mencuri terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi, maka menggunakan Yahudi. Tidak bisa dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 jelas sekali tertulis di situ. Dengar. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kitab Yahudi boleh ditambahkan kitabnya Kristen?
tidak ditambahkan, tapi dipakai oleh Kristen. Saya ulang. Apakah kitabnya Yahudi bisa ditambahkan kitabnya Kristen? Apakah orang-orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya Kristen untuk memperbarui kemudian kitabnya orang Yahudi? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, bukan menambah. Ya, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan kitabnya Kristen? Orang Yahudi yang orang Yahudi yang Kristen menggunakan kitabnya Kristen. Nggak boleh dong, nggak boleh menggunakan Yahudi kitabnya yang Kristen. masih Yudaisme Kenapa? tidak. Karena di situ diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan pula kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang Yahudi tidak akan mungkin menggunakan surat-surat kepompong dari Roma. Malu nih. Dan dusta supaya kelihatan benar. Oh, itu dalil dalam kitabnya agama Yahudi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak menggunakan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen hanya sampah bagi orang Yahudi. Malu. Sedangkan orang Kristen mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya perjanjian baru bisa dianggap relevan dengan perjanjian lama. Padahal kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu perjanjian baru. Tertulis dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Kristen, pencuri kitab, merubah konsep bahwa kitab perjanjian baru Yahudi itu berubah menjadi perjanjian lama demi untuk menjual surat-surat kepompong dari Romawi. Maka pertanyaan saya, ketika Al-Quran independen bisa berdiri sendiri, apakah surat-surat kepompong dari Roma bisa berdiri sendiri tanpa mengambil terjemahan kitabnya agama lain yaitu agama Yahudi? Jawab. Silakan. Maknanya, jikalau tidak edit kitabnya Yahudi, oke, betul nggak? Bilang menjadi kitab yang tidak tebal lagi. Kasihan. Yang mengedit kitabnya Yahudi itu Kristen. Dia edit terjemahan kitabnya Yahudi. Setiap saat kitabnya Yahudi terjemahannya itu diedit, direvisi, dikoreksi, direvisi kitabnya Yahudi, direvisi lagi. Orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu kemudian direvisinya, dievaluasi untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian kitab mereka sendiri. Jadi Kristen tanpa terjemahan agama Yahudi itu tidak bisa kemudian berdiri. Ingat, jarak antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen itu 1000 tahun kurang lebih. Paham? 1000 tahun. Kalau jarak daripada kitabnya Nabi Musa ke kitabnya Kristen itu kurang lebih 1800 tahun. Paham? Kitabnya Musa diperkirakan ditulis 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitabmu diperkirakan ditulis di awal-awal abad kedua, akhir abad pertama, dan manuskrip yang ditemukan itu pada abad keempat sebagian, ada abad kelima, ada juga abad keenam. Jadi jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Kristen kurang lebih 1700 tahun sampai 2000 tahun. Mereka menggabungkan kemudian terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta pada abad ketiga, lalu kemudian mereka revisi, mereka evaluasi, mereka koreksi, lalu the gang.
Hebat sekali. Virus Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. fitnahnya bagus. Terjemahan kitab mana yang setiap saat direvisi dan dikoreksi oleh Lembaga Bible Indonesia? Silakan. Terjemahan atau direvisi, ya. Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Kristen sebut Perjanjian Lama, itulah kitab terjemahan dari terjemahan kitabnya agama Yahudi yang diambil tanpa ada validasi dan legitimasi. Demikian. Silakan Bang Handi atau yang lain. Pak Jupri ini jangan terlalu disiksa, kasihan dia sudah tua. Hubungi DM saya ya, cuma saya berikan edukasi kamu. Bertuhan yang baik, yang benar ya. Oke, cuma Keluar dari kubur. Kamu suruh saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nenekmu kiper. Yang keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itu setan. Itu kata Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti setannya yang menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus. Pengikut Kristus di dunia ini siapa? kalau Islam atau berani Kristen? buka DM ya, jangan bicara di sini. Ya, kalau Pengikut berani buka Kristus DM, buka di muka DM-nya, bumi ini nanti- Islam atau Kristen? Ya. Nanti saya ajari kamu bertuhan yang benar ya. Ya, cuma ya, buka DM-nya, buka DM. Pengikut iblis yang berpura-pura jadi Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Kamu pasti tidak berani buka DM ya, karena nggak ada duitnya dan kamu takut di pengajaran di DM. Kalau di sini kamu menang. Cuma buka DM-nya nanti ya. Woi, Ya. Kalau di sini kamu menang. pengikut kamu iblis benar, yang ya. memakai gelar Kristus, Islam atau Kristen? Cuma. Pertanyaan tidak tersentuh saudara-saudara. Cuman bisa menangis. Dijawab. Mau fitnah dijawab. Pengikut Apa? iblis yang memakai gelar Kristus. Ayo. Pengikut iblis yang memakai gelar Kristus. Itu Islam atau Kristen? Fitnah nggak usah dijawab, ya. Fitnah nggak usah dijawab. Fitnah. Fitnah katanya. Fitnah. Yesus yang mengatakan itu. Yesus. Di dalam Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan. Sebab akan banyak penyesat datang. Memakai namaku. Dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya. Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Berhasil kelihatannya cuma ini buktinya. Ya, saya bukan pengikut Kristus. Tapi kamu bicara atas nama Kristus kan? Nah, Saya berbicara karena Kristen datang membawa nama Kristus. Saya tidak berbicara Kristus kepada Hindu, kepada Buddha. Saya berbicara mengenai Kristus kepada orang yang menjual Kristus. Si Anda loh, tua-tua tapi tak berisi. kamu cuma kayak berbicara atas nama Kristus. Ya, kamu kan orang keluar prinsip. Saya orang luar dari Kristen, betul. Terima kasih, ku akui. Sekarang apakah Kristen ini adalah orang luar di luar Yahudi? Ayo. Apakah Kristen adalah orang di luar Yahudi? Jawab. Jadi Kristen ini di luar dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Kasihan deh loh. Tahuan deh. Jadi penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Ya siapa lagi kalau bukan Kristen? Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi.
Demikian saudara-saudara. Aku bikin kopi dulu ya. Silakan Bang Handi atau yang lain. Bikin kopi sebentar aja kok. Lanjut. Masak air dulu. Masak sendiri. Bikin agama sendiri. Tuhan dibikin sendiri. Kitab juga bikin sendiri. Jupri. Ternyata Jupri dendam berkarat. Ingin membalas tapi nggak punya daya. Akhirnya celaka sendiri. Udahlah Jupri. Pak RT kan udah ngomong, berhentilah diskusi. Habis diskusi kayak gini kan kamu marah-marah. Dikerumuni oleh warga lagi gitu. Jadinya apa? Kemarin rumah kamu udah dijual. Ini malam kau bilang nginep di mana? Naik ke pohon lagi. Nah itu kan. Udahlah ya Jupri ya. Bersabar aja lah ya Jupri ya. Jupri. Ini siapa lagi nih yang baru bergabung nih? Halo siapa nih? Halo. Iya, halo. Abang, agamanya apa, Bang? Mau bergabung? Kristen Ya, jalan agamanya ini. apa, Bang? Hah? Mau bergabung dengan kamu? Iya, bergabung. Bagaimana cara bergabung? Ikut debat dengan kamu. Saya di atas pohon. Sama Jupri saya ini di atas pohon. Lagi mayat kelapa. Ini Bang Arif gimana sih ini orang? Kristen dia Bang Handi. Saya Kristen. Nah, Oh, saya Kristen. seorang Kristen dan ingin mengikuti jejak Yesus Kristus ini, sudah. Ya, betul. Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus lah. Siapa itu Kristus? Kristus lah, Yesus Kristus. Oh Yesus. Itu kan manusia itu, betul? Dia manusia dan Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana bisa ada manusia dan Tuhan? Ya, dia sudah cakap, I'm the son of man and I'm the son of God. Jadi, dia dua. Saya anak Allah. Saya anak manusia. Dia ngaku itu semua. Anak-anak siapa dia itu? Anak Allah dan anak manusia. Oh jadi Tuhan punya anak? Iyalah. Anak Allah bermaksud Allah menjadi manusia. Tuhan punya anak? Tidak ada beranak. Tapi dia menjelma jadi manusia. Itu jadi Siapa anak. siapa yang menjadi manusia? Itu firman, yaitu firman Allah, yaitu Allah. Kok banyak orang gila ya kayak gini ya? Kok bisa kayak kesian banget ya? Siapa yang ngajarin orang kayak gini? Kayak orang Udah pada luar. tua loh. Malaysia kayaknya Bang Handi. Malaysia kayaknya Iya ya. Malaysia tapi udah pada tua kok masih blow on gitu ya? Kenapa ya? Kesian banget gitu. Kira-kira apa obatnya ya? Gue kasihan loh orang kayak gini gitu loh. Manusia, Tuhan juga. Tuhan menjadi Iya. manusia. Ya, dia Tuhan sendiri menjadi yang ngaku. manusia. Yesus sendiri mengaku dia anak Allah dan anak manusia juga. Jadi Tuhan punya anak. Bukan beranak. Kamu tidak paham dia punya anak tu. Karena Tuhan mana ada beranak. Oh, berarti Yesus anak siapa? Allah sendiri pun cakap, inilah anakku, dia cakap. Oh berarti Tuhan punya anak. Yalah, Tuhan punya anak. Berarti Tuhan pernah hamil, beranak.
Dia Jadi manusia perlu hamil dulu baru ada anak. Kenapa Tuhan punya anak sedangkan dia nggak hamil? Karena maksud anak itu dia menjelma jadi manusia, itu maksud tuh. Itu Tuhan menjadi manusia. Itu bermaksud anak Allah. Yesus Bukan ini dia- anak siapa? Hah? Yesus ini anak siapa? Itulah anak Allah karena dia jadi manusia. Allah itu jadi Bukannya manusia. Yesus anaknya Maria? Anak Maria, ya dia anak Maria itu dia cakap dia anak manusia juga. Yesus ini anak Maria, Ya, anak Tuhan juga, anak manusia Ya. juga. itu dia ada sisilah dari kemanusiaannya melalui Maria. Ya, Tuhan itu tidak ada sisilah. Kasihan banget nih orang kayak gini ya. Kok bisa ya, kasihan ya. Siapa yang ngajarin orang kayak gini ya? Tuhan saya aja saya. Tuhan kamu ada berapa? Satu, Siapa namanya? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Pastilah. Jadi anakku adalah Tuhanku. Betul. Coba diulang. Betul. Coba diulang kayak film India jadinya. Aduh ya Allah. Gimana Pak Ci? Jangan pusing-pusing Pak Ci. Saya tidak pusing. Saya memang ikhlas dengan saya punya kepercayaan. Pak Ci, Malaysia di mana Pak Ci? Malaysia lah. Kuala Lumpur kah, Sarawak kah, Johor kah? Sarawak kah? Malaysia. Aku di Langkawi ini, aku di Langkawi Pak Ci. Dekat lah itu. Itu tidak jauh juga. Oh. Pak Ci usianya berapa Pak Ci? Agak-agak lah. Ada 12 tahun? Ya. Oh, lu masih 12 tahun. Tak payahlah. Cakaplah ini apa yang kau mau cakap ni. Pasal Ya Tuhan ini ni. cakap usia dulu Pak Ci. Tak payah, itu tak penting. Oh, tak penting. Pak Ci kerja apa di sana Pak Ci? Kerja-kerja lah. Siapa nama Perdana Menteri Malaysia Pak Ci? Tak payah. Ini kita cakap pasal agama ni. Jangan pergi ke sana. Iya tanya dulu, Perdana Menteri Malaysia siapa Pak Ci? Anwar Ibrahim lah. Oh, Anwar Ibrahim. Salam ya kalau ketemu ya. Anwar Ibrahim Muslim ya Pak Ci? Saya tidak aktif politik lah. Iya dia Muslim dia, Islam dia Anwar Ibrahim. Ya betul. Memang. Ya kenapa? Ya kenapa Anda Kristen? Kan ke Malaysia ada bermacam itu agama. Bukan. Ya berarti Anda bukan pengikut Anwar Ibrahim nih kalau begitu. Banyaklah macam agama sini. Pak Ci punya Bible kah? Pak Ci punya Bible? Ada. Bible-nya bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Inggris. Karena saya tidak berapa senang dengan nama-nama rasul apalah itu saya tidak berapa senang. Saya lebih senang tahu dalam bahasa Inggris seperti James, Dari John, ini ya? Matthew. Dari King James Version ya? Saya pakai King James Version juga. King James Version NIV. Oh NIV. King James masuk. Saya ada dua. Coba dibuka. Ada Bible situ? NIV? Ada. Ya coba.
Apa itu? Open your Bible, Ya. John John 3:13. John 3:15. Ya, John 3:15, ah? ya. John 3:15, ah? John 3:13. John 3:13. Ya. No man has ascended up to heaven, but he that cometh down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Jadi apa soalan Menurut saya? Paci itu Yesus dari mana itu? Asal dari surga. Even the Son of Man, which is from heaven. Jadi Son of Man from heaven. Jadi Son of Man ini Oke. dia datang dari surga. Ya, from heaven ya. Jadi Yesus Ya. dari surga itu sudah berbentuk manusia kah atau berbentuk apa? Masa di surga dia roh. Oro. Ah. Terus lewat mana masuk ke bumi? Lewat mana masuk ke bumi? Dia menjelma lah jadi manusia. Berarti melalui rahim Maria, betul? Betul lah. Jadi manusia dia. Ya, jadi manusia. Siapa yang ciptain manusia Yesus? Siapa cipta dia? Hmm. Tidak, dia bukan ciptaan, dia itu Tuhan sendiri. Yesus itu datang ke bumi kehendak sendiri atau dikehendaki? Kehendak Tuhan, kehendak dia sendiri. Kehendak Bapa lah. Kehendak Bapa adalah dia sendiri. Buka Yohanes 5 nomor 30. John 5. John 5. Ya, John 5. nomor 30. 30, aku dan Bapa satu lah. Enggak, itu 10:30 itu, 5:30. 30? 5:30. Oh, 5. 5:30. Ya. 5:30 ah. Alamak, pergi 7 lagi. Pinter dia, mau dia buka. Tunggu. Iya. Nah, ini 5. lebih bagus. 5 apa? 5 nomor 30, nomor 30. 30. Bagusan dia loh, dia masih mau buka loh, teman-teman, daripada si I Jupri. can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of my Father which is in heaven. Nah itu Kehendak nggak Bapa bisa di surga. nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kehendak Bapa yang mengutus dia. Iyalah. Nah, berarti bukan kehendak dia sendiri. Sebagai Bukan manusia, kehendak- dia sebagai manusia, dia tidak ikut dia tidak dia tidak buat apa-apa. Jadi dia mesti mau ikut Artinya Pak Ci, dia datang ke bumi itu bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Bapa. Yes or no? Ya, sebagai manusia, memang dia Bapa yang hantar dia di surga, mengirimkan dia. Oke. Yang John 13:13. John 13. Bagus dia, masih mau buka data dia. 13, oke, 13. Hmm. 13 itu You call me. call me Master and Lord. You call me Master and Lord, and you say well, for so I am. Jadi di sini Master mean guru, Lord Tuhan. Kamu panggil Lord saya Tuhan. guru dan Tuhan. Betul. Lord Mister, no God. Lord Mister. Master is guru lah, Master atau bos. Bos dengan Tuhan. Betul, saya bos kamu dan Tuhan kamu. Bukan, itu Lord itu Tuhan, Mister. Ya, God Master. baru Tuhan. Master, Di situ no God di situ Pak Ci. Lord di Tuhan. Oh, Pak Ci. Ini dalam English nih, memang
Lord di dalam English ni memang Tuhan tu. Kalau God itu apa Pak Cik? God. God kira bapa lah. God bapa, Tuhan juga. Tuhan. Kalau Lord? Lord God. Jadi Lo kok bisa kacau gini Pak Cik? Tuhan bapa, Tuhan dan bapa. Jangan kacau sih Pak Cik. Lord Tuhan, God Tuhan. Ya, Lord and God. Lord God. Jadi Yesus itu Lord, bukan God. Ya, Tuhan juga itu Lord tu. God Ya, juga Lord. itu Tuhan juga. Nah itu keliru itu Pak Cik, salah itu. Yalah, Lord and God, Tuhan juga. Macam Allah, Tuhan Allah kita cakap, then that is Lord and God. Tuhan Yesus Allah Yesus kita. itu man. Lord God. Yesus kan Yesus manusia, bukan God. God dia Tuhan, dia sendiri ngaku dia Tuhan. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Baca itu Wahyu 1 ayat 8. Revelation 1 verse 8. Revelation 1 verse 8. Itu bukan begitu bunyinya Pak Cik. Waduh Pak Cik ini, aduh. Coba saya jelaskan ke kamu. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is to come, the Almighty. Dia cakap Itu firman Tuhan, bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Iyalah ini, apa yang pakai Alpha Omega ini, itulah Tuhan Yesus. Yang Di situ kan yang firman Tuhan. Itu Yahweh yang selalu cakap tuh. Macam di Susah sekali ya kalau udah terdoktrin ya. Macam di Isaiah 48 ayat 12. Dia cakap, I'm the first Lari-lari and ke the last. kitab Yahudi lagi saya. Aduh ya Allah, dia orang. Mana duluan, Pak Cik, mana duluan ada Maria atau Yesus? Kalau fisiknya memang Maria dulu baru dia lahir. Tapi Ya kalau iya duluan Maria dong. Masa jadi Yesus bukan Alfa Omega. Yang Alfa Omega di situ firman Tuhan, bukan Yesus. Alpha Omega bermaksud yang dulu dan yang akhir. Bagaimana yang Yesus berakhir kok, mati di tiang salib, berakhir dia. awal dan akhir di sini Alpha and Omega. Awal bagaimana? Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum dunia habis ataupun musnah. Mana duluan ada? Dia masih duluan ada. Ini akhir. Itu maksudnya itu akhir. Alpha and Omega. Masya Allah, ini orang. Mana duluan ada Alpha means Bapak? sebelum dunia ada, dia Oh my sudah God. ada. Sudah dunia Pak Cik. rusak, Oh emosi dia dia. masih nih. ada. This last. Orang Malaysia kalau emosi begini nih. Bukan emosi, memang saya syok dengan saya punya kepercayaan. Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Bapak, Antara Bapak dan Yesus duluan mana yang ada? duluan sama. Oh, kok sama? In the Kok beginning sama? was the word. The word was with God. The word was God. Ya, sama saja. Kedua. Jadi dia Jadi Yesus dan Bapak sama. sama. Karena dia God itu adalah keilahiannya sendiri. Berarti Tuhanmu dua. Bukan dua. Karena Kalau dia- satu siapa? Kalau Tuhanmu satu siapa? Yesus masa di dunia dia cakap Bapak kan. Aduh Bukan enggak setelah lah. dia naik surga dia cakap dia Bapak. Tapi sebelum dia Ya. naik ke surga dia cakap Bapak. Kenapa? Yuk lesi Pak Cik. Kok jadi Saya gini seronok. banget Pak Cik? Saya Manusia sangat kok. seronok cakap. Pak Bukan Cik, dia marah. Yesus waktu hidup dia kan manusia ya Pak Cik ya? Betul, manusia sempurna. Iya. Bukan manusia Apakah biasa. manusia Yesus itu bertuhan ya Pak Cik? Manusianya Yesus bertuhan nggak? Ya, sebagai manusia dia buat ciri-ciri manusianya. Dia makan, minum, tidur dan dia cakap Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Keilahiannya sendiri dia panggil Bapak. Alidaya nih, Alidaya. Keilahiannya sendiri yaitu Bapak. Alidaya maju nih, sama-sama Malaysia nih. Alidaya. Biar satu bahasa.
Alidaya, Assalamualaikum. Ya, sama bangsa. Brother, belum duduk dia. Belum duduk. Belum duduk ya, tungguin dulu. Let me to speak. Biar satu bahasa lah ya. Tungguin dulu. Jangan diturunkan, dia kan sopan teman-teman. Sudah. Kan ada juga Kristen lain. Jangan cakap saya marah. Dia Jangan cakap saya sopan. kalau sopan. Itu kalau saya sudah excited cakap memang saya Nah, cakap. kedua orangnya sopan, ketiga itu masih mau buka data dia. Bagusan dia daripada Pak Jupri. Dia kalau disuruh buka data mau dia. Gitu loh. Alidaya, Assalamualaikum. Oke. Waduh. Kok jumping? Kok jatuh nih Daya? Kenapa dia? Gak ada apa-apa, gak ada. Turun sendiri. Naikin lagi. Biar nyambung lah sama dia. Sinyal Kita kan mungkin, kadang-kadang kan kita bahasanya terbatas ya. Nggak boleh diturunin orang sepanjang kan dia pertama dia nggak menghujat, kedua orangnya masih nyambung lah sedikit, ketiga dia masih mau berdata dia. Gitu. Cuman semua data dia lawan sendiri. Itu masalahnya. Pakcik. Ya, Pakcik. Pakcik asli Malaysia apa? Bukan asli Malaysia. Malaysia lah. Tak payahlah. Keturunan Melayu kah atau bukan Melayu? Kristian. Oke, berarti bukan dari Melayu ya. Bukan. Dari keturunan China. China. Oh, pantesan. Oh, mantap. Jadi tadi itu Pakcik, manusianya Yesus itu kan ciptaan Tuhan ya? Bukan ciptaan, kena ciptaan itu berasal dari kehendak suami istri. Itu ciptaan. Oh. Jadi Pakcik sendiri ini bukan ciptaan Tuhan? Saya ciptaan karena saya kehendak bapak saya dan mak saya yang buat saya. Kalau Yesus? Kalau orang buat, Tuhan mencipta Adam, jadi keturunannya bukan Tuhan buat lagi dari pasir, dari tanah lagi, tidak, dari sperma sudah. Ini raya kemana ini biar nyambung itu nih? dari tanah, jadi itu ciptaan. Adam itu ciptaan. Siapa yang ciptakan Adam? Tuhan lah. Tuhan siapa? Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dialah sang firman. Dia yang cipta. Berarti Ada Yesus di Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Jadi Yesus ciptakan Adam. Ya, betul. Waduh, Pakcik. Kok bisa gila begini ya Pakcik ya? Yuk gelaisi Pakcik. Ya, memang Yesus cipta dia. Kok bisa begitu ya Pakcik ya? Yesus ciptakan Adam ya? Ajarin nih Bang Andi. Karena Ini Tuhan, enggak lo ini. karena Tuhan tu Musa tu. Alidayanya mana tadi? Enggak ada. Ini enggak lo ini Islam anjing katanya. Ya. Janganlah biarin. Kenapa sih dinaikin ngomong apa bro? Kenapa lu Biar ngomong jahat? Iya, komentarnya di bawah makanya saya jambak. Kenapa menghujat begitu? Kalau kau berani ketemu aja sama kita. Berani gak kamu? Orang keluar salat Jumat lu teriak kayak gitu. Jangan di sinilah. Saya ujar. Ketemu Muslim juga kamu nanti nangis. Orang tuamu minta maaf. Kamu gak diajari orang tuamu ya? Di blok aja lah, ngapain naikin? Iya, naik ke atas komal malah jadi bencong. Waduh. Di blok aja di bawah, teman-teman. Blok aja orang kayak gitu. Oke lah, saya mau kerja sekarang. Iya. Makasih ya Pakcik ya.
Sama-sama. Ini Ali Daya ada, ntar dulu Pak Ci, ada nih orang Malaysia nih. Tunggu Pak Ci, tunggu. Nah, ini. Stay here Pak Ci. Bentar. Oke, cakap Malaysia dulu. Ya, stay here. Cakap Malaysia, cakap. Halo, sekejap, Bosku. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng, boleh kita bol-bol santai, geng? Ya, Boleh, don't Pak, anyway, ya? stay here Pak Ci, oke? Mau kerja saya, Pak. Nggak, sekejap Tapi saja, Pak. Sekejap saya Bol-bol kerja sekejap dulu. saja. Nanti balik lagi. Kau kerja di Ya, mana? sama-sama, jangan kemana-mana Pak Ci, sama-sama Malaysia ini. Sekejap saja, Pak. Bol-bol kita sekejap saja, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Jadi permasalahan di sini tadi kan terkait dengan Yesus bertuhan. Jadi kau Kristen apa kau ini? SIB kah, Anglican kah, Katolik kah, Protestan? SIB. SIB, sedang Injil Borneo. Jadi konsep Trinitas kan yang kau imani? Ya, betul. Jadi Yesus, Bapa sama Roh Kudus satu hakikat, tiga pribadi, betul? Ya, betul. Masa disalib, siapa yang disalib itu? Dia punya kemanusiaan dia. Kemanusiaan. Nah, Roh dia Kudus buat sama dia Bapa? tiga. Bapak, dia buat dia tiga sebagai saksi Tuhan yang benar. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Ini saksi ada di surga dan di bumi ada. Jadi mesti mau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Oke, yang disalib itu siapa? Macam orang Yahudi ya. Setengah jalan dia orang tu macam anak dia orang tahu ada Bapa. Iya, jangan panjang-panjang Anak dulu. dia tidak. Kenapa terlampau panjang? Sekejap saja. Jadi Roh yang Kudus. disalib itu kemanusiaan. Bukan Tuhan yang disalib. Ya, dia layak dipanggil Tuhan. Tapi Jadi dia Tuhan khas untuk- disalib. Dia layak dia punya Tuhan yang betul yang itu yang roh Pelan-pelan itu- bercakap, telan dulu itu nasimu, telan dulu. Sekejap, Tidak pelan-pelan. boleh. Tidak boleh. Memang dia khas untuk mati ini, untuk dia buat dia tiga. Siapa kan? yang khas untuk mati yang salib? yang manusia ini dia untuk menebus dosa. Siapa? Yang manusia? Ya, manusia. Jadi Manusia dia, menebus dosa, begitu? dia harus mati. Sekiranya Tuhan semesta alam dia mati, memang bertebaklah itu dunia ini itu Oke. Jadi manusia yang tapi mati itu tidak terberak. Kenapa? Tetap Kenapa ada Tuhan. terberak? Jangan dulu tetap berak, ada Pak. Tuhan. Sekejap dulu, jangan dulu lampau jauh, sekejap saja. Pelan-pelan kita. Yang mati itu, Pak, yang mati itu manusia atau Tuhan? Ya, boleh layak dipanggil Tuhan. Tapi Jadi dia Tuhan sudah- mati. Dia khas dia yang bagian dia. Kenapa kau yang ini? Kau naik bis ke untuk ini? mati dia dalam untuk pengampunan dosa. Ini Bang Andi, kenapa dia dibiarkan dari tadi? Dia di atas bis loh, dia pantasan dia gini. Jadi, halo. Ya. Yang mati ini manusia atau Tuhan? Tuhan kan? Ya, manusia lah. Manusia, bukan Tuhan. Yang mati. Bukan. Jadi yang menebus dosa Kristen itu manusia atau Tuhan? Tuhan lah menebus dosa. Jadi kalau Tuhan tidak mati, yang mati itu manusia, buat apa manusia itu mati? Ya, di perjalanan lama orang membunuh kerbau, sapi apakah jadi keluar perjanjian itu baru pengakuan dosa. kerbau menjadi Tuhan, Jadi begitu? patut dia buat dia sendiri jadi manusia, jadi darahnya yang Astaga, itu pengakuan nasimu dosa. terlampau banyak. Dia Dulu kau telan dulu nasimu darah sekejap. tu. Ya, Kau makan darah. mie goreng kah? Ya. Astaga, ini tidak sehat nih orang. Kau demam kah ini? Enggak juga. Kau ada demam kah atau malaria kah? Enggak juga. Saya tidak demam. Oh, tidak demam. Sehat ini. Ah. Tenggorokanmu sehat. Minum air dulu sekejap. Tiada. Kau kerja di mana ini? Di pesawat kah? Tiada. Semua sehat. Puji Tuhan. Oke, jadi yang Tuhan itu mati atau manusia. Jadi manusia yang mati maksudnya kan? Jadi gereja bilang itu kan kalau tidak salah, pendeta bilang yang menebus dosa kita itu adalah Tuhan melalui kematian, betul kan? Iya, kematian kemanusiaannya. Bukan kemanusiaan ke Tuhannya. Karena Tuhan itu roh. Oh, jadi selama ini yang pendeta bilang Tuhan menebus kita dari kematian di salib itu salah maksudnya? Tidak, karena itu Tuhan yang jadi manusia atau jadi itu yang roh itu tidak boleh mati lah. Tuhan yang jadi manusia ini itu yang mati.
Oh, Tuhan jadi manusia yang mati. Jadi yang manusia ini Tuhan, begitu. Ya. Oke, yang manusia ini Tuhan. Jadi yang roh Tuhan bukan Tuhan, begitu. Tuhan juga. Jadi berapa Tuhan? Roh Tuhan, manusia Tuhan. Iya, satu Tuhan. Satu Karena Tuhan. dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Oke, itu satu oke. tu. Baik. Jadi yang mati ini semua tiga atau dua atau satu? Satu. Satu Karena Tuhan ini- yang mati. karena- Jadi ada karena- dua karena- standby. Karena ini dihaskan untuk mati untuk jadi ketiga Yang keduanya. mana yang dihaskan? Yang Tuhan satu, yang dihaskan mati. Yang Tuhan dua masih Ya. berjaga-jaga macam security, begitu? Tidak. Tidak juga. Jadi macam mana? Yang betulnya macam mana? Iyalah Tuhan dia buat dia tiga. Jadi satu ini Oh, hak Tuhan untuk buat dia mampu. tiga. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, Tuhan buat dia tiga. Yang buat tiga Tuhan siapa ini? Dia sendiri. Oh, Tuhan berpecah macam Boboiboy atau Power Rangers lah kan? Ketiganya dia sendiri. Oh, ketiganya dia sendiri. Jadi yang satu mati ada dua lagi spare, begitu kan? Ya, Jadi kalau yang satu ini mati, dua spare ini menolong yang mati atau tidak? Atau dibiarkan saja yang mati itu? dia tidak. Dia berkuasa untuk hidup kembali sendiri. Oh, macam hantu bangkit begitu. Ya. Manusia mati, dia bangkit kembali macam hantu bangkit lah itu. Atau macam mana? Manusia bangkit atau Tuhan bangkit? Manusia pun akan ada bangkit nanti di hari. Ya, betul. Sama dengan Tuhan Kristen lah itu kan, manusia itu kan. Nah, gini Bang Andi, ini deritanya awal-awal sebenarnya ini akut aja, macam ada sakit saraf sedikit, tapi enggak apa-apa lah, dia enggak menghujat nih orang, bagusnya. Halo, aku mau tanya sama kau, Bah. Kalau Yesus mengajarkan yang mati itu Tuhan atau manusia? Kalau Yesus punya ajaran? Ajaran? Memang manusia yang mati. Oh, Yesus mengajarkan manusia yang mati? Ya, kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhannya kan. Yesus mengajarkan kemanusiaan yang mati, begitu? Yang kemanusiaan ini siapa? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Dirinya? Atau yang khas siapa? Yang khas? Manusianya mati untuk manusia. Manusianya Yesus mati untuk manusia, begitu? Penebus Tuhannya dosa. yang Tuhan Yesus mati enggak? Tuhannya Yesus? Enggak, Tuhan Yesus sama manusia Yesus, kan manusia Yesus mati. Yang Tuhan Yesus mati tidak? Yang Yesus itulah yang kemanusiaan itu. Oh, Yesus itu juga Tuhan, Yesus juga kemanusiaan. Oh, jadi pada masa disalib itu satu kali disalib, Tuhan manusia sekaligus. Tidak boleh kena roh. Macam kau pun ada roh kan. Kalau kau mati kan roh kau. Tak. Oh, jadi Tuhan macam aku lah ini. Jadi dia punya Tuhan itu roh tidak boleh mati lah. Tuhan itu roh atau manusia? Coba kau pertegas sedikit, Pak. Tuhan itu roh atau manusia? Kau kasih jelas sedikit, Pak. Enggak terang. Rohan itu memang roh karena ada di Tuhan itu roh. Jadi Yesus ini roh atau manusia kalau Yesus? John 4:24. John Kalau 4:24 Yesus roh atau manusia? Tuhan itu roh. Oh, jadi Yesus manusia atau roh? Manusia. Tapi jadi manusia, bukan Tuhan manusia ialah biasa. Yesus ini. Ya, dia layak dipanggil Tuhan, tapi manusia sempurna dia lebih daripada Oh, manusia. Tuhan manusia sempurna, begitu panggilan sama Yesus. Ya, Tuhan manusia sempurna. Tuhan manusia sempurna. Bukan manusia biasa. Kenapa tidak Tuhan manusia tahu? Kenapa? Karena dia lebih dari manusia. Karena tak ada manusia sempurna. Manusia biasa. Oh, hanya manusia macam Yesus itu sempurna lah, begitu. Sempurna. Jadi dia pun manusia dan Tuhan juga. Aku mau tahu ini, kalau Tuhan ini, kalau tertulis di Bible, kalau tidak salah, kalau datang di dunia ini pecah kan? Betul kan? Itulah dia mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi manusia supaya jadi boleh dibunuh. Ya, yang aku heran ini kalau dikatakan di Bible kalau datang itu Tuhan, dunia ini pecah. Tapi kenapa dia boleh masuk dalam perut tidak pecah? Itu perut. Kenapa itu? Itulah kehendak Tuhan. Kalau dia bukan kehendak Tuhan memang pecah lah.
Oh, kehendak Tuhan masuk dalam perut begitu. Dia mau pakai Maria untuk keluarkan. Jadi itu kehendak dia. Oh, jadi Tuhan masuk ke dalam perut Maria. Jadi semasa Tuhan masuk dalam perut Maria, semua Tuhan di dalam perut atau Tuhan ada di luar? Di luar perut. Itu dia punya roh lah. Yang mana? Dalam perut? Ya, Roh Kudus yang dalam perut Maria tuh. Jadi yang di luar? Di luar, mana di luar lagi nih? Yang di luar perut, Bah. Atau semua dalam perut ini? Coba kau bilang, kasih tegas sedikit. Yang 3 ini tadi semua dalam perut kah? Atau ada yang di luar, ada yang dalam? Yang dalam perut itu yang kemanusiaannya sudah. Dia jadi manusia sudah. Oh, jadi Tuhan jadi manusia dalam perut. Jadi yang Tuhan itu yang roh. Jadi ketuhanan yang Tuhan yang manusia, kemanusiaannya itu yang dalam jadi bayi. Oke, jadi yang kemanusiaannya ini Tuhan kan? Betul kan? Ya, layak dipanggil Tuhan. Tapi Oke, layak dipanggil Tuhan. Bukan layak disembah, karena dia bukan roh. Iya. Jadi yang di luar perut ini Tuhan yang mana? Yang di luar perutnya Maria Tuhan yang mana? Keilahian Yesus lah, yang roh. Keilahian Yesus berpisah sama badannya, begitu? Dia sendiri mau buat itu, dia jadi manusia. Iya, dia buat jadi manusia, jadi dalam perut kan? Jadi yang manusia itu dia juga, yang roh itu dia juga. Jadi berarti semuanya dalam perut Maria kalau begitu, betul? Tidak, karena dia. Macam mana? Coba kasih terang sama aku dulu. Aku bingung ini, ada yang di luar, ada yang dalam nih. Coba kasih pertegas dulu. Ini roh boleh di mana-mana. Oh, rohmu ada di mana-mana. Ya, dia ini roh Tuhan ini boleh di mana-mana. Dia masa Yesus di dunia ada roh yang dipanggil Bapa itu dalam. Yang dalam perut dulu Asih, yang dalam perut, masih dalam perut nih. Jangan dulu yang masa sudah lahir, yang dalam perut, Pak. Itu sudah manusia, manusia sempurna sudah. Oke, berarti Tuhan masuk dalam perut kan? Jadi manusia sempurna. Nah, ini yang aku tanya tadi, kenapa tidak percaya itu perut? Sedangkan dalam Bible tertulis kalau Tuhan itu datang ke bumi, bahkan tidak pantas sama manusia dia tinggal. 2 Tawarik 2 nomor 6. Tidak pantas untuk manusia tinggal sama Tuhan itu di bumi kan, dia bilang. Kenapa boleh dalam perut? Itu yang aku mau tahu itu. Memang kehendak dia mau jadi manusia, memang dia melalui perut lah. Berarti Tuhan ini berbohong maksudnya. Dia sudah mengosongkan diri kan? Mengusungkan diri jadi manusia. Jadi siapa yang dikasih tahu ini Asih? Yang Tuhan mengusungkan diri ini siapa yang dikasih tahu oleh Tuhan? Aku kosong begitu, siapa yang dikasih tahu? Alkitab sudah beritahu tuh. Oh, Alkitab dikasih taunya. Kitab mana itu? Kitab dari saya lupa lah, kurang lebih macam Kolosian, kurang lebih Kolosian lah. Kolosian berapa aja? Kolosian. Bukan Kesian-sian, bukan? Kolosian kurang lebih lah sana. Oh, collection. Bukan Kolosian. Oh, Kolosian. Jadi Tuhan mengosongkan diri. Jadi arti mengosongkan diri itu kosong macam tong kosong atau macam kotak kosong atau betul kosong? Itu mengosongkan kemuliaannya. Kalau dia datang dengan penuh kemuliaannya. Ini dia yang aku tanya tadi. Masa dikosongkan kemuliaannya itu kan manusia dalam perut. Tidak ada, kan kosong itu manusia, betul? Hancur sudah tuh kalau dia datang dalam kemuliaannya. Iya. Oke. Jadi manusia yang dalam perut Maria tadi ini kosong kan? Betul kan? Dia jadi manusia sudah. Yang kemuliaannya tadi itu di mana? Yang kemuliaannya tadi? Tidak ikut dalam perut, tapi gimana dia? Itu yang aku bilang ada di luar, ada di dalam. Iyalah, dia yang roh. Yang roh tuh tidak. Iya, itu yang kemuliaannya. Di mana tempatnya tadi itu? Sudah. Dia tinggal dengan roh itu. Dengan roti? Dia tinggal di luar lah. Di luar mana? Tidak jadi lepas, atau dia tidak jadi manusia. Dia roh itu di mana-mana. Tapi dia di mana dia tempatnya? Waktu yang manusia itu kan Tuhan. Yang roh ini bukan roh. Yang manusia ini bukan roh. Ini iyalah, yang roh itu yang aku tanya Asih. Di mana tempatnya itu? Waktu dia mengusungkan diri masuk dalam perut manusia itu, yang manusia itu. Yang keilahiannya itu, yang roh itu, di mana dia itu? Pergi. Dia di surga, di mana-mana pun. Dia ada di surga, dia dalam Yesus sendiri. Oh, jadi tinggal di surga. Berarti ada Tuhan di surga, ada Tuhan masuk dalam perut, begitu? Iyalah.
Jadi Ya, ada dua Tuhan. Yang ini ya, ini kamu tidak paham nih. Oh ya, kasih paham, Tuhan- kasih paham, coba Tuhan kasih yang paham. jadi manusia Aku enggak tuh. paham. Gimana? Coba.